Agape, selamat bergabung kembali di ibadah pada hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati di dalam doa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah. Dan saat ini Tuhan kami mau naikkan ucapan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Dan biar Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Karena itu saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari tepuk tangan bersama-sama, haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Yes Lord, yang percaya Dia berkuasa, mari tepuk tangan bersama-sama, berikan sorak-sorai. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Kau yang layak disembah. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib, perbuatanmu ajaib. Ku agungkan nama-Mu Tuhan. Katakan ku tidak takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami menyembah-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja kalian berada. Dan pada saat ini saya ingin memberikan tema pada khotbah, yaitu Tuhan akan memulihkannya. Dan firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 81 ayat 9 sampai ke 17. Dan saya akan bacakan sebagai berikut.
Mazmur 81 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberikan peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-17, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang senantiasa hadir di mana kami bersekutu dalam nama-Mu. Berikanlah pencerahan ya Bapa, bila kami mengerti akan apa yang telah kami baca. Firman-Mu yang ya dan amin. Bila firman-Mu yang berkuasa menyatakan dan memberikan pengertian bagi umat Tuhan. Kami siap mendengarkannya, kami siap untuk diajar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemazmur menyatakan bahwa umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya dan biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Kalau kita teliti akan ayat ini, maka kita mengetahui bahwa ternyata bangsa pilihan Tuhan yang dikasih oleh Tuhan itu tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan kemudian juga dia mau melakukan mengikuti rencananya sendiri. Dan inilah sumber daripada masalah dalam kehidupan. Karena kita mau berjalan semau kita sendiri, kita tidak mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sedangkan saudara, kalau kita melihat sebenarnya Tuhan memberikan suatu pernyataan bahwa apa yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita ini, yaitu adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak menghendaki kita bermasalah, Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam masalah. Tuhan menghendaki supaya kita ini hidup dengan nyaman, aman di dalam berkat Tuhan. Hari depan yang penuh dengan harapan, itu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan jemaat, mari kita perhatikan ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama, saudara, apa yang Tuhan nyatakan sesuai dengan perikop yang kita baca ini. Di mana Tuhan berkata, beribadalah hanya pada Tuhan. Nah, ini yang perlu kau perhatikan jemaat. Ayat yang ke-10 berkata, janganlah ada di antaramu Allah lain dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Tegasnya saudara, ini merupakan bagian daripada ke-10 perintah Allah. Di mana Tuhan menghendaki supaya kita ini benar-benar beribadah kepada Tuhan. Dan yang kau perlu kita sadarin juga, mengapa Tuhan menghendaki kita beribadah kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, tidak boleh kepada yang lainnya. Sebab Tuhan menyatakan dirinya, sebab aku ini adalah Tuhan Allahmu yang cemburu. Dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-5, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jemaat, mari kita perhatikan. Karena di sini ada pernyataan supaya kita ini menyembah. Supaya kita ini beribadah.
Di dalam Injil New King James Version jelas sekali dikatakan tentang ibadah. Yang dimaksudkan ibadah itu tidak hanya menyembah, tetapi kita ini di samping menyembah, kita ini diminta juga untuk melayani Tuhan. Nah jemaat, kalau kita ingat apa yang terjadi, pada suatu hari Tuhan Yesus ini dicobain. Dia dibawa ke padang gurun dan dicobai oleh kuasa-kuasa yang kegelapan yaitu iblis. Dan dinyatakan pada waktu itu iblis menawarkan sesuatu kepada Tuhan. Dan dikatakan, jikalau engkau menyembah aku, jikalau engkau menyembah setan, jikalau engkau menyembah iblis, seluruhnya ini akan menjadi milikmu. Jadi ada suatu tawaran yang sedemikian indahnya ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Inilah dunia ini, biarlah ini akan menjadi milikmu semuanya. Tetapi Tuhan berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia sajalah engkau berbakti. Jemaat, pegang pernyataan ini. Jangan kita mendua hati. Jangan kita berpikir bahwa tidak menjadi masalah menyembah Tuhan dan menyembah yang lain. Kita berpusat hanya pada Tuhan. Karena Tuhan mengendaki supaya kita untuk beribadah hanya pada Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan adalah bagian yang sangat penting. Ayo mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita menyembah dan melayani Tuhan. Tuhan memberikan suatu pernyataan. Di mana Tuhan berkata, dinyatakan tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Maka Ia akan memberkati makananmu, Ia akan memberkati minumanmu. Bahkan perhatikan jemaat, ada pernyataan yang indah yang perlu kita perhatikan. Dan aku akan menjauhkan penyakit. Tegasnya, engkau akan dijauhkan daripada segala apa yang ada di dunia ini. Penyakit yang menakutkan itu. Saudara, poin yang kedua, apa yang kemudian dapat kita lihat di dalam perikop yang kita baca ini. Yang perlu kita pertimbangkan yaitu supaya kita mendengar Tuhan, taat dan benar-benar masuk dalam pertobatan. Dikatakan dalam ayat yang ke-14, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Jemaat, Tuhan memberikan pernyataan sekiranya, if my people, ada pernyataan sekiranya, tegasnya kalau seandainya sekiranya itu dipenuhi, maka ada sesuatu yang akan terjadi. Dan inilah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, karena kalau kita mendengarkan suara Tuhan, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, maka kemudian dikatakan seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Nah, masalah kemudian terselesaikan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mendengar kepada Tuhan. Mari kita mentaati Tuhan. Dan masuk dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka apa yang akan terjadi seketika itu juga musuh akan ditundukkan oleh Tuhan. Dan masalah akan dapat terselesaikan. Kita ada di dalam masalah pada saat ini. Sudah waktunya bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Sudah waktunya bagi kita untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan hanya sekedar menjadi umat Kristen, orang percaya, tetapi engkau tidak bertobat. Tetapi masuklah di dalam pertobatan dengan sungguh-sungguh. Di dalam arti kata saudara, kita perlu mengikuti apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan. Kita perlu mengikuti segala perintah-perintah Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan ini. Saya tertarik dengan pemazmur di mana Daud berkata, Tuhan tunjukkanlah jalannya. Ajarlah aku
supaya aku mengikuti jejakmu, mengikuti segala apa yang telah kau rancangkan. Itu adalah tanda orang yang bertobat. Melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya diingatkan dengan kisah yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Di mana pada waktu itu dinyatakan ada satu kisah di mana Israel di dalam keadaan yang tidak baik. Firman menyatakan di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai ke 8, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal dan Asyirah. Bukan kepada Tuhan, tetapi kepada ilah-ilah lain. Lalu dinyatakan di dalam Alkitab, lalu bangkitlah murka Tuhan. Dan ia menjual mereka kepada Raja Aram, Mesopotamia. Tegasnya saudara, Tuhan melepaskan umatnya, diserahkan kepada dunia ini. Biarlah dunia yang akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan umat Tuhan. Tetapi jemaat, di dalam kisah ini kemudian dinyatakan apa saudara? Dinyatakan bahwa Israel kemudian menyadari, maka dari sebab itu ayat yang ke-9 memberikan pernyataan dalam kitab Hakim-Hakim 3 ayat yang 9, lalu berserulah Israel kepada Tuhan. Perhatikan jemaat, Israel kemudian kembali kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia meminta pertolongan dari Tuhan. Dan kasih Tuhan dinyatakan, Tuhan membangkitkan seorang penyelamat yang bernama Otniel. Tegasnya saudara, di masa sulit seperti ini, jika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu untuk menolong kita. Apakah kita benar berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan hati? Apakah benar kita berseru kepada Tuhan dengan pertobatan yang sejati? Kalau kita perhatikan, apa yang kemudian terjadi pada waktu Israel berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian mengirimkan seorang yang bernama Otniel yang menyelamatkan Israel pada waktu itu. Dan apa yang perlu kita ketahui, ini yang perlu kita nyatakan bahwa Otniel ternyata melakukan sesuatu. Dia diutus oleh Tuhan. Dia mau melakukan sesuatu mewakili Tuhan. Dan dikatakan Otniel mempunyai 2 tugas yang penting. Dia menghakimi orang Israel. Dia memberitahukan kepada Israel mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang harus ditempuh, mana yang tidak harusnya ditempuh. Lalu kemudian di samping itu apa yang dilakukan oleh Otniel jemaat. Otniel kemudian juga dikatakan ia maju berperang, ia ikut dengan bangsa Israel pada waktu itu. Dia ikut maju berperang, dia berperan di dalam segala apa yang terjadi pada waktu itu. Ikut bekerja di dalam segala sesuatu. Diingatkan dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk memberikan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, di dalam kisah ini kemudian berakhir. Yaitu di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 9 sampai ke 11. Saudara. Kita mengetahui bahwa Israel kemudian mendengarkan Tuhan. Siap untuk dikoreksi oleh Tuhan. Dia mentaati Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Masalah terselesaikan. Karena mereka bertobat di hadapan Tuhan. Mau mendengarkan Tuhan, mau mentaati segala perintahnya, masuk dalam pertobatan, dan Tuhan memulihkan.
Poin yang ketiga, apa yang ingin saya sampaikan, bahwa dipulihkan, Tuhan memulihkan, dipulihkan hidup dalam berkat-Nya. Dikatakan dalam ayat yang ke-16, saudara, dikatakan begini, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu. Aku akan mengenyangkannya. Jemaat, inilah berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan memberkati itu bukan hanya sekedar berkat, tetapi kalau Tuhan memberkati kita adalah berkat yang betul-betul mempunyai kualitas yang tinggi. Tidak hanya sekedar. Dan dikatakan, aku akan mengenyangkannya. Sehingga kita tidak merasakan ada kekurangan, tetapi senantiasa ada di dalam kelebihan. Dan jemaat, ini adalah kehendak Tuhan. Saya mempunyai keyakinan tidak ada kehendak Tuhan untuk mempersulit kehidupan manusia. Saya mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Kasih, yang mengasihi kita semua, Tuhan ingin memberkati kita. Dan kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan akan memberikan berkat yang terbaik bagi kita. Dan kita akan dikenyangkan dengan berkat itu. Sehingga kita tidak akan kekurangan apapun. Saya diingatkan akan pemazmur. Di mana Daud memberikan suatu pernyataan. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 3. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dan dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Yang menuntun aku di jalan yang benar. Itu adalah Tuhan. Daud menyadari akan Tuhan yang dia sembah. Tuhan yang dinyatakan sebagai gembalanya yang akan membawa dia ke jalan yang benar. Bahkan kemudian kalau kita lanjutkan, kita mengetahui akan apa yang dinyatakan oleh Daud. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Yang sangat menarik di dalam ayat ini, saudara. Saya lebih condong menggunakan yang di dalam bahasa Inggrisnya. Karena apa? Karena dalam bahasa Inggrisnya dinyatakan I walk through. Sedangkan dalam bahasa Indonesianya hanya dikatakan aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, pengertian I walk through itu mempunyai arti kita masuk dengan jaminan kita pasti dapat keluar. Dan itulah Tuhan. Maka dari sebab itu, jika Tuhan menyertai kehidupan, jika engkau disertai oleh Tuhan, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Segala masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, pasti ada jalan keluarnya. Dan Tuhan pasti memulihkan kehidupan kita. Jemaat, Tuhan adalah Tuhan yang akan memulihkan. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menjadi sumber harapan kami. Kami berharap di hadapan-Mu pada saat ini ya Bapa. Di dalam masa-masa yang sulit ini, biarlah Engkau yang berbelas kasihan kepada umat-Mu. Biarlah Engkau yang akan memulihkan kami ya Bapa. Kami tidak mempunyai kemampuan. Kami membutuhkan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu ya Bapa, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Pulihkan kami, pulihkan bangsa ini. Engkau yang hadir, Engkau yang mendengarkan doa kami. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Orang percaya berkata, amin. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit. And that He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered hell. We believe in His resurrection. And that He's gone.
kita akan mendoakan segala apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia ini. Mari kita diam sejenak. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Bila Engkau yang akan menolong kami ya Tuhan, di dalam masa-masa sulit seperti ini. Bila Engkau yang akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan kesehatan. Kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, bahkan teman-teman kami yang lain ya Bapa. Bila Engkau yang akan menjaga, bila Engkau yang akan melindungi, menjauhkan mereka daripada segala yang tidak baik ya Bapa. Termasuk segala bahaya dan juga penyakit ya Bapa. Kami juga ingin menyatukan hati pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang telah Tuhan percayakan dalam penggembalaan. Biarlah segala masalah-masalah yang ada dalam kehidupan jemaat. Biarlah penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan jemaat. Engkau yang akan menolong mereka, menyelesaikan masalah mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka daripada sakitnya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk dunia ini ya Bapa, yang sedang terkena wabah penyakit. Mewakili bangsa-bangsa ya Tuhan, kami ingin menyatukan hati pada saat ini. Bila Engkau yang menjadi Tuhan, Engkau boleh berbelas kasihan. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni apa yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu ya Bapa, kami hanya akan beribadah pada Engkau. Kami mau mendengarkan, kami mau mentaati. Kami mau masuk dalam pertobatan dengan segala kesungguhan hati ya Bapa. Kami tidak mau menentukan kehidupan kami sesuai dengan kemauan diri kami sendiri. Dan Tuhan, Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Engkau yang sanggup untuk mengontrol keadaan yang ada di dunia ini. Bila Engkau boleh menolong kami dan melakukannya. Kami juga yang berdoa untuk Indonesia. Kami ingin berdoa untuk Australia. Di mana kami dan sebagian besar daripada keluarga-keluarga kami berada. Biar para pemimpin bangsa diberikan kebijaksanaan, diberikan hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya mereka senantiasa memperhatikan akan kesejahteraan bangsa. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk gereja-gereja di mana saja berada. Bila Tuhan boleh berkarya senantiasa, bila gereja-gereja-Mu senantiasa menjadi terang dan garam dunia, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat segala perkataan dan perbuatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau lah Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami. Doa yang diucapkan pribadi-pribadi di mana saja jemaat Tuhan berada, Engkau juga mendengarkannya. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jemaat, sebelum kami mengakhirin, mari kita mengangkat tangan kita ke hadirat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pergilah dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dan kasihilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape. Kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Kasih tanpa pamrih. Orang percaya berkata,